Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Bagaskara dari Prodi S1 Keperawatan semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan membedah sebuah buku novel yang berjudul Garis Waktu, sebuah perjalanan untuk menghapus luka, yang ditulis oleh Firsa Besari. Di sini saya sedikit menceritakan sinopsis dari yang saya baca dari novel Garis Waktu ini. Jadi inti besarnya saja ya. Pada sebuah garis waktu yang merangkak maju, akan ada selamanya kau bertemu dengan satu orang yang mengubah hidupmu untuk selamanya. Pada sebuah garis waktu yang merangkak maju, akan ada saatnya kau terluka dan kehilangan pegangan. Pada sebuah garis waktu yang merangkak maju, akan ada saatnya kau ingin melompat mundur pada titik kenangan tertentu. Maka ikhlaskan saja kalau begitu, karena sesungguhnya yang lebih menyakitkan dari melepaskan sesuatu adalah berpegangan pada sesuatu yang menyakitimu secara perlahan. Mau tahu apa aja isi dari buku kali ini? Oke, mari kita simak. Garis Waktu, ditulis oleh Firsa Besari. Kenangan memburai bersama wangimu yang singgah di kala hujan, tawa, dan tangisan yang kita lalui. Kini sebatas sejarah, kau yang terbaik, kau yang terindah, kau yang mengajari arti jatuh cinta. Kau beri harap, lalu kau pergi. Garis waktu tak akan mampu menghapusmu. Kau tak pernah menjadi pusat semestaku. Segalanya aku berikan. Sekarang kita hanya dua orang asing dengan sejuta kenangan. Kau yang terbaik, kau yang terindah, kau yang mengajariku arti jatuh cinta. Kau beri harap, lalu kau pergi. Garis waktu tak akan mampu menghapusmu. Ketika kesetiaan menjadi barang mahal, ketika kata maaf terlalu sulit untuk diucap, ego siapa yang sedang kita beri makan? Entahlah. Aku marah, bukan berarti tidak peduli. Aku diam, bukan berarti tak memperhatikanmu. Dan aku hilang, bukan berarti tak ingin dicari. Kau yang terbaik, juga terburuk. Kau yang mengajariku arti kata patah hati. Kau beri harap lalu kau pergi. Garis waktu tak akan mampu menghapusmu. Oke, yang pertama kita masuk di data buku. Untuk judul bukunya Garis Waktu, yang ditulis oleh Firsa Besari dan penerbitnya adalah Media Kita Jakarta. Nomor ISBN 978 979 974 5251 dan jumlah halamannya ada 211 halaman. Yang kedua ada tentang penulis dan garis waktu. Garis Waktu merupakan buku kedua karya Firsa Besari yang merangkum beberapa tulisannya pada kurun waktu 2012 hingga 2016. Firsa Besari adalah penulis yang juga aktif sebagai pemain musik, penangkap gerak, dan penggiat alam. Sebelumnya ia pernah merilis album musik yang berjudul Konspirasi Alam pada tahun 2015 yang kemudian dilahirkan kembali pada bentuk buku pada April 2017 oleh Media Kita. Saya mengenal Firsa Besari melalui media sosial Instagram dan Twitter yang menyiratkan beberapa pesan tentang perasaan, tentang sebuah motivasi kata hidup, dan bahkan lebih dalamnya lagi tentang apa yang saya alami. Di dalam novel Garis Waktu ini terdapat juga beberapa motivasi dari Bung Firsa yang memotivasi saya dan bahkan bisa memotivasi sahabat Iksada TV. Salah satunya adalah hidup adalah serangkaian kebetulan, dan kebetulan adalah takdir yang menyamar. Kalimat itu terdapat pada halaman 9 di novel Garis Waktu, yang menjelaskan bahwa buku ini berisi tentang rentetan cerita dengan format kumpulan surat yang terangkai menjadi satu. Secara garis besar memuat curahan tentang perjumpaan, kasmaran, patah hati, keikhlasan dalam melepaskan, dan berakhir dengan kenangan. Aku yang menguraikan perasaan-perasaannya pada kau dalam bentuk surat dari April tahun pertama hingga Maret tahun kelima. Dari awal berjumpa dan saling tatap hingga tak lagi saling menatap dan berjumpa. Nah, motivasinya ini berada di halaman 27 dengan kata, untuk menjadi jujur itulah yang sulit. Setidaknya jujur kepada diri sendiri, melakukan hal-hal yang memang diinginkan oleh hati nurani meski dihina oleh orang lain. Ada lagi pada halaman 100 yang berbunyi, di hidup kita yang cuma satu kali ini,
Apa perlu membuang waktu dengan mengurai yang tidak perlu, menghakimi yang tidak kita tahu, dan memusuhi yang kita tidak mengerti? Dan kemudian garis waktu membawa kita menyalami proses sekaligus di mana masa aku dan kau menjadi kita, juga aku dan kau yang akhirnya memilih haluan yang berbeda. Pembaca diajak untuk menyaksikan aku yang sedang bermonolog, melihat apa yang menanti-nanti pesan kau, berharapan telah pupus, penuh kegalauan, penuh dengan kekaguman pada dirimu, masih mengagumi meski tak bisa memiliki, memendam perasaan menjadi tempat pelarian, dan bahkan berterus terang soal perasaan yang tak dapat diwakilkan. Di dalam sebuah buku ini terdapat banyak sekali kalimat-kalimat yang bahkan menggambarkan isi hati saya dan bahkan mewakili perasaan sahabat Iksada TV. Ada lagi dari novel ini sedikit kata, karena engkau sejauh langit atau sedekat langit-langit, bagiku kau bintang yang aku puja setengah mati, yang terdapat pada halaman 17. Dan ada lagi, cinta terpendam adalah bahasa keheningan dengan hati yang saling menggenggam, yang berada pada halaman 40. Nanti bisa dibaca lagi buat para sahabat Iksada TV yang ingin membaca, nanti bisa meminjam di perpustakaan, karena nanti buku ini insya Allah akan saya taruh di perpustakaan. Memang benar dari cerita yang saya dengar dari teman-teman, bahkan ketika saya membeli buku ini terdapat di kolom komentar yang hampir sama seperti akan yang saya katakan. Bung Firsa amatlah lihai mengaduk-aduk perasaan pembaca melalui kalimat-kalimat yang diuntainya, seolah ia begitu mengerti dan memahami pembaca. Kalimat-kalimat yang ditulisnya terasa hidup dan sangat mewakili seorang yang baik sedang jatuh cinta, galau, patah hati, tersakiti karena dikhianati, maupun mampu bangkit dari hal-hal pahit yang menimpanya. Meskipun kita tahu hal-hal yang dialami pasti pernah pula dialami orang lain, cara setiap orang untuk bangkit dan menyembuhkan luka tidaklah sama. Melewati novel dari garis waktu ini, aku bisa mengambil perjalanan dari pengalaman dan apa yang disampaikannya untukku. Membaca garis waktu bisa membuat pembaca bernostalgia ke masa lalu dan terbawa perasaannya, atau bahkan mungkin ke masa sekarang bagi yang sedang jatuh cinta, sedang berharapkan si dia menaruh perasaan yang sama dengan hati yang sama, sedangkan yang terluka karena ditolak atau dikhianati, atau sedang memendam perasaannya pada seseorang. Tampaknya sebelum membaca garis waktu mesti menegarkan diri dulu untuk tidak ingin lama-lama tenggelam dalam masa lalu. Bukan apa-apa, cuman takutnya nanti susah balik. Tanpa membaca garis waktu, kadang-kadang kita bisa tiba-tiba teringat dan hanyut dalam masa lalu kita. Lebih-lebih kalau sambil membaca buku ini dan belum move on, seperti apa yang banyak diucapkan oleh sahabat-sahabat Iksada TV yang katanya move on itu sulit. Oke? Bagi kamu yang ingin membaca bacaan yang ringan atau sedang butuh bacaan yang menguatkan hati, novel ini adalah pilihannya. Dan untuk kamu yang ingin bangkit dari kata terluka, terpuruk, dan ingin move on, kamu bisa membacanya. Untuk kelebihan dari novel karya Firsa Besari yang berjudul Garis Waktu, bahasa yang digunakan tidak terlalu berat, jadi kita masih bisa memahami apa yang ingin disampaikan oleh Bung Firsa kepada para pembaca. Dan setelah itu ada satu bab yang terdiri hanya 3-4 halaman, jadi untuk halamannya tersendiri tidak membuat kita bosan untuk membacanya. Pemilihan cerita juga tidak terlalu berat, bahkan bisa menggambarkan keseharian kita, perasaan kita, dan apa yang akan kita alami. Banyak kutipan-kutipan indah yang berada di novel Garis Waktu ini yang mungkin sayang untuk kita lewatkan, bahkan terselip makna-makna yang akan renungan kehidupan. Dan untuk kekurangan buku, setelah saya membaca novel ini, sebenarnya tidak banyak kekurangannya, hanya saja sedikit, yaitu pemilihan kata yang membutuhkan pemahaman yang tinggi seperti konstelasi dan stagnasi, serta masih banyak-banyak lagi yang ada di sini. Cuman setelah kita melalui semua dari cerita ini, kita sedikit memahami arti kata tersebut.
Sekian bedah buku saya dengan novel berjudul Garis Waktu karya Firsa Besari. Dan jika ada sahabat Iksada TV yang ingin bertanya mengenai novel, bisa disertakan di kolom komentar. Serta jangan lupa saksikan video-video lainnya yang berada di channel Iksada TV. Like, comment, and subscribe di channel Iksada TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.